Hai Sobat Daring, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 4D, mata kuliah Manajemen Data. Kali ini akan membahas mengenai transformasi data dengan SPSS. Terdapat 3 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian transformasi data, yang kedua ada mengelompokkan data, dan yang ketiga ada membuat variabel baru hasil perhitungan matematik. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, yaitu Siti Hoilah Nurhamidah, lalu ada Ayu Denisa Wangsa Putri, Edenia Devina, Salma Rahim Habibah, dan Salsabil Karisma Renatama. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Sebelum masuk ke topik inti, tentunya mari kita ulas secara singkat definisi dari data, transformasi, juga transformasi data. Secara etimologis, transformasi adalah perubahan rupa baik pada bentuk, sifat, fungsi, atau lainnya. Sedangkan menurut Webster Dictionary, transformasi ini dapat dianggap sebagai proses pemalihan secara total dari satu bentuk ke sosok baru yang mana dapat diartikan sebagai fase akhir dari proses perubahan. Transformasi ini dijalani secara bertahap baik karena faktor ruang dan waktu yang berperan sebagai hal krusial dalam proses tersebut. Nah, selanjutnya yaitu definisi transformasi menurut The Archie Thompson, yang mana beliau menyatakan bahwa transformasi itu suatu fenomena atau peristiwa perubahan bentuk dalam keadaan dinamis atau berubah-ubah sehingga memungkinkan untuk terjadi secara dalam dimensi yang tak terbatas. Setelah selesai pada definisi transformasi, sekarang masuk ke definisi daripada data itu sendiri. Data menurut KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar suatu penelitian atau kajian. Jenisnya itu beragam, ada data digital, data kuantitatif atau kualitatif, data lapangan, data lisan atau tertulis, data pribadi, data primer atau sekunder, dan jenis data lainnya. Data itu merupakan bentuk jamak dari kata datum, dan data belum memiliki makna secara utuh karena masih butuh analisis serta pengolahan, sehingga menghasilkan output tertulis ataupun tidak yang mana akan disebut sebagai informasi. Informasi inilah yang akan diinterpretasikan ke khalayak umum nantinya. Last but not least, masuk ke definisi dari transformasi data. Transformasi data merupakan upaya yang bertujuan mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi para asumsi yang mendasari analisis ragam. Atau sederhananya, merupakan proses merubah bentuk data sehingga siap untuk dianalisis. Tahap transformasi data ini rupanya memiliki manfaat bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, yaitu 1. Dengan mengubah data numerik dengan menjadi skala numerik seperti misalnya ada konversi data dengan angka besar menjadi angka yang lebih kecil atau lebih sederhana. Dan yang kedua, melalui proses coding pada data kategorik menjadi skala numerik. Misalnya ada kode khusus yang diberikan untuk variabel biner, ya dan tidak. Nah, kode yang digunakan adalah angka 1 dan angka 0. 1 ini mendefinisikan variabel dengan responnya, sedangkan 0 diterjemahkan sebagai tidak. Proses transformasi data digital dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS atau aplikasi statistik yang terintegrasi dan dapat ditemukan pada menu tab Transform. Pada menu tersebut, secara teknis sebenarnya tidak ada kegiatan lebih lanjut yang perlu dilakukan oleh peneliti selain hanya menginput data apa saja yang akan diolah dan dibaca oleh perangkat sistem. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke record atau mengelompokkan data. Jadi, record adalah perubahan bentuk data yang paling sederhana, yaitu dengan mengkategorikan data numerik menjadi data kategorik. Terdapat dua jenis record. Yang pertama ada record into same variable, yaitu hasil pengelompokan akan langsung mengganti data aslinya. Dan yang kedua ada record into different variable, yaitu hasil pengelompokan akan ditampilkan pada variabel baru. Selanjutnya kita akan masuk ke video tutorial cara merecord data atau mengelompokkan data menggunakan SPSS.
Nah, di sini saya memiliki data umur, data digit, data seks, data sistol, dan juga data IMT. Tapi saya ingin mengumpulkan data IMT menjadi beberapa kategori. Itu menurut Kemenkes, kategori kurus, normal, dan juga gemuk. Nah, langsung aja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu merecord data into different variable. Yang pertama kita harus klik transform. Kita klik record into different variable. Kita klik data yang ingin kita kelompokkan, yaitu kita klik data IMT, kita klik tanda panah, kita masukkan nama variabel barunya. Nah, di sini saya ingin menggunakan nama variabel barunya itu adalah obesitas. Kita ketik obesitas, dengan label kita buat saja adalah tingkat obesitas. Kita klik Alt and New Value. Di sini kita klik Range Lowest True Value. Nah, menurut data Kemenkes, angka 18,4 ke bawah itu termasuk kategori kurus. Nah, di sini range lowest true value itu adalah angka ke bawah, yaitu 18,4 ke bawah. Kita masukkan value-nya itu adalah kita misalkan 0, kita klik add, lalu kita klik range atau kita masukkan angka di tengah atau angka middle-nya, yaitu dari 18,4 ke angka 27. Nah, dari angka 18,4 sampai 27 ini, menurut data Kemenkes, itu masuk ke dalam kategori normal. Kita masukkan di sini angka 1 value-nya, kita klik add. Lalu selanjutnya kita klik range value through highest. Di sini kita masukkan angka 27. Nah, kalau di sini maksudnya itu adalah angka ke atas, jadi 27 ke atas. Nah, menurut data Kemenkes, angka 27 ini adalah masuk ke kategori gemuk. Nah, kita masukkan value-nya itu adalah 2. Kita klik add, kita klik continue, kita klik change, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah keluar datanya, yaitu jadi 1, 0, 2, gitu-gitu kan teman-teman. Ini udah keluar semua datanya, udah dikelompokkan semua. Kita bisa ganti datanya menjadi data kategorik, yaitu dengan cara klik variable view, lalu kita klik value-nya. Nah, di sini tadi 0 itu value-nya adalah labelnya adalah kurus. Kita klik add. Untuk 1 labelnya adalah normal. Kita klik add. Dan untuk 2 labelnya adalah gemuk. Kita klik add. Kita klik OK. Nah, untuk desimal di sini kita bisa nolin aja, karena ini tidak membutuhkan angka desimal. Nah, untuk melihat apakah datanya tadi terganti, kita klik data view. Nah, udah terganti kan teman-teman, ada yang normal, ada yang kurus, ada yang gemuk, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke cara record into same variable. Sebenarnya sama aja teman-teman, tapi kalau untuk record same variable itu dia bisa menghilangkan data aslinya. Nah, misalkan aja kita copy data IMT-nya ke variabel baru. Nah, lalu kita klik variable view. Kita ganti di sini jadi IMT2. Lalu kita klik data view lagi. Nah, kita klik transform. Kita klik record into same variable. Kita klik IMT2, karena IMT2 yang mau kita kelompokkan. Lalu kita klik tanda panah. Kita klik Alt and New Value. Kita masukkan seperti yang tadi, yaitu range lowest true value-nya adalah 18,4 ke bawah. Kita masukin value-nya adalah 0, add. Nah, lalu untuk angka tengahnya adalah 18,4 sampai 27. Kita bikin value-nya adalah 1, kita klik add. Lalu selanjutnya range value through highest. Kita masukin angka 27 ke atas, dengan value-nya adalah 2, kita klik add. Nah, untuk cut off, untuk memotong angka-angka ini tuh nggak sembarangan ya teman-teman, jadi itu tergantung teorinya. Nah, ini kita menggunakan teori dari Kemenkes, yaitu 18,4 untuk angka kurus, untuk label kurus, 18,4 sampai 27 untuk label normal, dan angka 27 ke atas itu untuk label gemuk.
Nah, jadi nggak sembarangan untuk menentukan cut-off-nya ini. Harus ada teorinya. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kita lihat. Nah, sudah terganti seperti yang tadi. Nah, kita bisa lakukan seperti yang tadi dengan cara klik variable view. Kita klik value-nya. Lalu kita masukkan seperti yang tadi untuk 0. Labelnya adalah kurus. Lalu untuk 1, labelnya adalah normal. Dan untuk 2, labelnya adalah gemuk. Add. Oke, kita klik OK. Lalu kita bisa nolin desimalnya di sini, karena tidak membutuhkan angka desimal. Lalu kita lihat apakah datanya terganti dengan mengklik data view. Nah, sama kan teman-teman hasilnya, tapi data IMP-nya tadi, yang angka-angka tadi itu menghilang. Nah, maka itu disarankan untuk menggunakan record into different variable aja daripada data aslinya itu hilang. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke compute atau membuat variabel baru hasil perhitungan matematik. Nah, langsung aja kita ke video tutorialnya. Halo semuanya, ini Eden Erivina. Di sini aku akan menjelaskan caranya membuat variabel baru dengan perhitungan matematik menggunakan SPSS. Oke, jadi ini ada data yang aku gunakan. Ada 5 variabel, yaitu nomor responden, usia, didik, kerja, dan juga usia nikah. Jadi variabel 1 sampai 4 ini waktu itu sudah tersedia di pertemuan kedua mandat. Aku menambahkan satu variabel lagi nih supaya ada yang bisa dihitung seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya jatuh aja. Oke, kita masuk ya. Ini contoh data yang aku gunakan. Kemudian yang pertama, untuk membuat variabel baru hasil perhitungan matematik, kita bisa menggunakan menu transform. Kita klik transform, kemudian kita menuju compute variable. Nah, di sini akan ada nih teman-teman perhitungannya. Jadi kalian boleh masukin apa aja, perhitungannya mau ditambah, dibagi, dikali. Nah, kebetulan di sini aku ingin membuat hasil perhitungan yaitu usia ibu ditambah usia nikahnya dibagi 2. Nah, menjadi variabel usia rata seperti itu. Jangan lupa teman-teman bikin perhitungannya di sini, itu bisa ditambah, dikurang, gitu. Nah, saat ini aku menggunakannya yang ditambah usia ditambah usia nikah bagi 2. Nah, jangan lupa ditulis ya teman-teman variabelnya. Nah, setelah sudah semua, kemudian di-OK-kan. Nah, di sini nanti ada hasil deskripsinya nih teman-teman, deskriptif statistiknya dari nilainya, minimum, maksimum, meannya, juga standar deviasi. Nah, di bagian sini juga sudah keluar nih teman-teman variabel baru yaitu usia rata. Nah, karena ini masih ada komanya, di variabel view bisa juga kita ganti nih kalau misalnya nggak mau ada komanya. Seperti ini. Jadi deh, ada variabel baru yaitu usia rata. Dari perhitungan usia ibu ditambah usia nikahnya dibagi 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video.